Halo semuanya, saat ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari Dendi Hermawan, Fernando Arisa Putra, Vita Dwi Damayanti, Irma Apriliani Rahayu, dan Naufal Labib. Kelompok kami mengambil salah satu video pembelajaran yang telah diunggah di YouTube dengan laman atau tautan yang sudah kami lampirkan di layar. Kemudian video pembelajaran ini adalah salah satu guru dari Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lamongan. Berikutnya kita akan masuk pada bagian jenis teknologi dan multimedia. Salah satu guru yang telah menggunakan jenis teknologi dan multimedia yang kami ambil dari YouTube, yaitu adanya penggunaan video atau media audiovisual untuk menerangkan bagaimana materi pamflet ini kepada siswa-siswi di SMP 1 Lamongan kelas 7 pada awal pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penggunaan Canva. Penggunaan Canva ini pun kita lihat ada dua macam. Yang pertama, guru menggunakan Canva untuk menayangkan salindia materi, dan yang kedua, siswa menggunakan Canva sebagai bentuk produk hasil akhir yang menghasilkan pamflet sebagai tugas di mana mereka harus mengobservasi lingkungan sekolah dan menggunakan Canva untuk membuat pamflet sebagai wujud pemahaman mereka pada materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama yaitu integrasi multimedia. Penggunaan audiovisual, gambar, dan aktivitas gerak membantu peserta didik untuk memahami konsep teks deskripsi secara lebih mendalam. Contohnya yaitu guru menayangkan sebuah video pembelajaran untuk membantu pemahaman peserta didiknya. Lalu yang kedua yaitu produk hasil belajar. Peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang dapat meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri dengan membuat hasil produk akhir sebuah pamflet setelah melakukan observasi di lingkungan sekolah menggunakan platform Canva. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama ada ketergantungan pada media fisik. Beberapa tugas masih menggunakan metode manual seperti menyimak dalam buku paket. Seharusnya, proyektor dapat digunakan untuk menampilkan sebuah materi menggunakan PowerPoint agar peserta didik tidak terpaku dalam media buku paket. Dalam video tersebut, guru hanya menampilkan suatu video untuk disimak untuk anak-anak, namun tidak memanfaatkannya proyektor dengan baik. Kemudian yang kedua, minim pemanfaatan teknologi digital. Dalam video tersebut, guru sudah melakukan pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran peserta didik untuk membuat pamflet. Namun dalam guru mengajar tidak ada platform pembelajaran digital digunakan secara optimal untuk menampung hasil kerja peserta didik. Misalnya seperti LMS atau yang lebih sederhana mungkin Google Form, Google Classroom, dan sebagainya untuk mengakses e-modul. Atau bisa juga digunakan untuk permainan sederhana seperti Kahoot atau Quizzes. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keterbatasan pengelolaan kelompok. Tidak disebutkan adanya monitoring berbasis teknologi yang dapat mempermudah guru dalam memantau proses kerja kelompok secara efisien. Poin berikutnya adalah peluang integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi. Guru bisa menggunakan platform digital seperti Google Classroom atau Learning Management System atau LMS, di mana materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok. Yang kedua adalah dokumentasi dan evaluasi secara digital. Integrasi teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Padlet, Jamboard, ataupun Miro yang memungkinkan siswa untuk menempelkan dan berbagi hasil kerja secara digital tanpa media fisik. Kemudian, guru dapat merekam hasil presentasi dari peserta didik menggunakan perangkat audio video yang mana selanjutnya diunggah ke media sosial dan menjadi bentuk dokumentasi dari pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi untuk refleksi pembelajaran juga bisa dilakukan menggunakan Google Forms yang memungkinkan evaluasi lebih cepat dan terstruktur. Ketiga, ada pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran kontekstual.
Sumber belajar multimedia dapat diperluas dengan mengakses video dari YouTube Edu ataupun modul digital interaktif sebagai bahan referensi. Pada pembelajaran untuk materi pamflet, siswa bisa membuat pamflet sederhana yang menggambarkan deskripsi tempat wisata, makanan khas, atau hal-hal lainnya yang terkait dengan lingkungan sekitar mereka. Hal ini dapat dikembangkan menjadi tugas proyek berbasis digital yang mendukung kemampuan literasi teknologi bagi siswa. Peluang yang keempat adalah pengembangan keterampilan literasi digital. Guru bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan format tugas yang akan dibuat, baik itu dalam bentuk audio, tulisan, gambar, ataupun video. Dengan adanya fleksibilitas format tugas ini, guru bisa memperkenalkan penggunaan perangkat lunak desain grafis sederhana seperti Canva ataupun yang lainnya, sehingga siswa bisa meningkatkan keterampilan teknologi mereka dengan menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Yang kelima, adanya teknologi dan multimedia ini menambah peluang integrasi pembelajaran berbasis proyek digital atau project-based learning. Teknologi memungkinkan pengembangan proyek digital di mana siswa dapat membuat laporan berbasis website ataupun blog yang memuat teks deskripsi beserta dokumentasi visual yang bisa diterapkan contohnya dalam materi pamflet tadi. Selain itu, hasil dari dokumentasi atau produk yang telah dibuat juga bisa dipublikasikan melalui media sosial. Baik, yang terakhir, setelah menyaksikan video pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam materi Bahasa Indonesia dengan topik teks poster atau pamflet, kelompok kami merumuskan ada beberapa ancaman dan tantangan yang mungkin muncul jika teknologi dan multimedia diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Secara umum, kami mendapati bahwa guru menggunakan teknologi dengan LCD proyektor serta video pembelajaran, kemudian aplikasi Canva dalam kegiatan pembelajarannya. Dari sana, ancaman yang memungkinkan muncul menurut kelompok kami yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Jadi tidak semua peserta didik memiliki kapasitas atau kemampuan yang sama untuk mengakses teknologi. Jadi tidak semuanya juga memiliki smartphone, laptop, atau tablet untuk membuat pamflet dengan aplikasi Canva. Kemudian jika menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, dimungkinkan adanya keterbatasan jumlah perangkat yang dimiliki oleh sekolah. Jadi tidak semua siswa dapat menggunakannya. Ancaman yang kedua adalah gangguan teknis di dalam kelas. Jadi dimungkinkan jika guru menayangkan video pembelajaran dengan LCD proyektor, terkadang bisa saja tayangannya tidak maksimal karena ada kabel yang mungkin tidak terkoneksi dengan baik atau suara yang tidak dapat tersampaikan dengan maksimal. Jadi penyampaian materi juga tidak dapat diterima dengan baik dan maksimal oleh peserta didik. Ancaman yang ketiga adalah memungkinkannya distraksi yang muncul saat peserta didik melaksanakan praktik menyusun pamflet dengan Canva di luar kelas. Karena membuat desain dengan Canva tentu harus menggunakan perangkat teknologi seperti handphone atau tab atau laptop. Jadi ada hal-hal yang mungkin dibuka atau dilaksanakan oleh siswa saat di luar kelas seperti membuka sosial media, membuka game karena minimnya pantauan oleh guru karena pembelajaran atau praktik dilaksanakan di luar kelas. Selanjutnya adalah tantangan yang mungkin muncul dari kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana atau yang kami simak dalam video tersebut. Tantangan yang pertama adalah variasi kemampuan penggunaan teknologi oleh peserta didik. Jadi, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan perangkat teknologi atau aplikasi untuk melakukan atau praktik menyusun pamflet. Jadi, mau tidak mau, guru harus memberikan arahan atau bimbingan kepada peserta didik yang kurang familiar dengan aplikasi tersebut. Tantangan yang kedua adalah terbatasnya waktu dalam pembelajaran. Jadi, dalam video pembelajaran yang kami simak mencakup presentasi materi, diskusi, kemudian presentasi oleh siswa, dan dilanjutkan oleh praktik membuat pamflet di luar kelas. Jadi, dengan beberapa kegiatan yang kompleks, memungkinkan untuk waktu yang kurang memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut. Tantangan yang ketiga adalah evaluasi hasil pembelajaran yang harus objektif dan adil karena tugas yang diberikan oleh guru adalah menyusun pamflet dengan bahan atau aplikasi Canva.
Di sana akan memantik siswa untuk memunculkan kreativitasnya dalam menyusun atau mendesain. Jadi yang dinilai tentu tidak hanya teksnya saja, tapi ada sisi estetika yang harus dinilai. Dan di sana guru memiliki tantangan untuk memberikan penilaian secara objektif dan adil, karena hal tersebut menyangkut kreativitas siswa atau peserta didik agar tidak merasa dirugikan. Dan tantangan yang terakhir adalah kesiapan guru dalam menggunakan teknologi. Jadi dengan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi atau memanfaatkan teknologi, mau tidak mau guru harus memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai sehingga dapat memberikan arahan dan pengajaran yang maksimal kepada peserta didiknya. Terima kasih. Demikian hasil pemaparan dari kelompok 1 terkait analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan memberikan tambahan informasi untuk kita. Terima kasih.